Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kami satu rombongan dari Gontor mengucapkan selamat kepada Anda sekalian, terutama IKPM Gresik yang telah memiliki kantor, walaupun bukan milik. Dulu juga pernah punya kantor yang di tempat Pak Bisri itu, dan itu pertanda bahwa kerjasama kita itu baik. Kalau tadi dikatakan di luar Gresik ada hubungan-hubungan yang kurang baik antara Jokower bukan Jokower. Nah ini namanya di sini tidak ada itu, karena sesuai memang dengan nama Anggersik, semuanya resik semuanya. Mudah-mudahan hatinya ini sersik gitu ya, jadi bisa berhubungan dengan siapa saja. Apalagi ada yang namanya Pak Rofik, ini yang lintas marhalah ini bisa Eurofik siapa saja. Ini. Jadi luar biasa Eurofik. Ini memang harapan kita. Kalau di Gontor kan dulu Syekh Mahmud Syahadud itu mengatakan supaya ada 1000 Gontor, maka di Gresik ini supaya ada 1000 Rofik. Itu harapan kita bersatu, kita bersama. Jadi kalau di Gontor dulu bersama-sama, apalagi sekarang ada program peer group, ini juga satu program yang baik sekali untuk kita lanjutkan, kita laksanakan. Alhamdulillah kami diterima dengan, kalau tadi dikatakan hangat, ya memang hangat, tapi tidak panas ya. Hubungan kita ini hubungan hangat itu. Jadi kalau hubungan panas itu tidak enak, tapi hangat itu enak gitu ya, hubungan hangat. Jadi kita sama-sama bersaudara. Akhun fiddin. Kalau udah akhun fiddin itu tidak ada perbedaan antara akhun sohir dengan akhun kabir. Sama saja. Jadi kita semuanya adalah semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu aja. Semuanya sama. Kita adalah bersaudara, kita adalah satu, dan semuanya itu mempunyai andil di dalam IKPM ini, di dalam alumni ini, dan alumni semuanya andil di dalam Pondok Modern Darussalam Gontor, terutama yang membawa visi misi Gontor, yaitu menjadi berkat umat. Namanya kalau kita lihat di sini umatnya berkat semuanya, jadi direkatkan. Ada Bimagu, ini kan juga satu alat untuk merekatkan umat dari siapa yang alumni atau bukan alumni itu bisa menjadi satu, mulai menjadi satu. Jadi alumni gimana? Ada futsal ya? Iya bagus. Ada futsal, gitu, baik itu. Ada lagi takro, ada lagi. Yang penting kalau ada itu, Pak Rafiq. Ya ada, kalau ada itu dibuat itu sumo. Kalau ada sumo gitu, bisa berlatih di Stadion Budokan di Tokyo sana, sumo. Ya, kita lebih lanjut akan membicarakan informasi saja mengenai Gontor. Mungkin Anda telah lama tidak Gontor, maka sekarang saya akan memberikan informasi sedikit tentang Gontor. Tahun ini adalah Amul Huzni bagi kita. Pak Sukri telah tiada pada bulan ini, Pak Samsul Hadi Abdan pada bulan Ramadan yang lalu, kemudian yang lain-lain sudah meninggalkan kita semuanya. Dari pimpinan kita, kemudian mujahid kita, syuhada kita sudah tidak ada di kalangan kita, di tengah-tengah kita. Maka kita sekarang ini tinggal mendoakan pada mereka, mudah-mudahan diterima seluruh amal mereka, amal syariah mereka, dan diampuni segala dosa yang dilakukan, disengaja pun tidak sengaja. Untuk itu marilah kita bacakan kepada mereka semua Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak bertepuk sebelah tangan. Antara pondoknya dan alumninya itu sama-sama berbuat untuk kebaikan. Alumni semua mendukung Gontor. Gontor juga mendukung alumni. Jadi antara alumni dengan pondok itu sebenarnya tidak ada perbedaan, semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Alumni sangat banyak berperan, terutama ketika ada musim pandemi corona ini, ketika perpulangan dulu, ketika baliknya lagi, ketika segala sesuatu yang ada kaitan dengan pondok yang diperlukan dalam masa pandemi, namanya IKPM, alumni-alumni kita itu semuanya cancut taliwondo. Artinya betul-betul menyingsingkan dengan baju untuk berjuang membantu pondoknya. Bagaimana santri bisa dipulangkan dengan selamat, dengan aman, bagaimana santri bisa dikembalikan lagi ke Gontor dengan aman, dengan baik. Itu nampaknya peran alumni sangat besar di seluruh wilayah Indonesia. Nah itu di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, Jember, kemudian sampai ke barat, ke mana sajalah, sampai ke Lampung, Palembang, Aceh, itu semuanya mempunyai andil di dalam membantu Pondok Modern Darussalam Gontor. Maka saya lihat di sini banyak hal yang bisa dibantu oleh alumni kita dan telah banyak yang nyata bahwa bantuan-bantuan itu betul-betul terjadi dan nyata dengan ikhlas. Itu kita apresiasi ini, kita mengucapkan terima kasih atas segala sesuatunya. Saudara-saudara sekalian, baru saja Ustadz Abdullah Sutri wafat pada hari itu, kemudian hari berikutnya, hari Jumat, itu kemudian ada pemilihan pimpinan baru di pondok kita ini. Jadi cepat gitu, prosesnya sangat cepat sekali. Dan saya beritahukan bahwa pemilihan pimpinan pondok kita itu tidak ada ribut-ribut sama sekali. Dan yang dipilih juga tidak pernah kampanye untuk menjadi pimpinan. Ini enaknya di sana, tidak perlu duit, tidak perlu apa, pokoknya udah jadi begitu aja. Dan di dalam pemilihan itu aja terfair sebegitu aja. Bagaimana kalau ini, bagaimana? Ya udah, sudah jadi gitu. Itu enaknya di kita. Maka pola Darussalam, Kampung Damai itu betul-betul kita terapkan di sana, sampai pilihan pimpinan pun juga Kampung Damai kita lakukan. Nah ini sedikit ada penjelasan bahwa pimpinan pondok yang dipilih itu harus dari anggota Badan Wakaf. Itu harus, itu wajib. Nah Badan Wakaf ini jumlahnya adalah 15 orang. Yang sekarang ini sudah ada 12, tinggal 12, masih kurang 3 lagi. Nah 3 lagi itu tentu saja akan diisi setelah ini. Di antara syarat utama untuk menjadi pimpinan pondok adalah anggota Badan Wakaf tamatan KMI. Jadi muridnya Pak Mas Yudi Subari itu harus tamat itu. Kalau tidak ada tanda tangannya Pak Direktur, tidak sah menjadi tamatan KMI. Tamat KMI. Maka ini saya menawarkan pada Anda sekalian yang sudah tamat KMI, silahkan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Badan Wakaf. Karena syaratnya sudah satu ketemu, yaitu tamatan KMI. Nanti penentu terakhir adalah dipilih atau tidak, diterima atau tidak itu. Nah ini pendaftarannya bukan hanya online, tetapi pakai spiritual, ya, bukan virtual tapi spiritual. Jadi anggota Badan Wakaf itu jumlahnya sekarang 15 dengan komposisi 6 orang itu maksimal dari keturunan Trimurti. Pak Zar 2 orang, Pak Saha 2 orang, Pak Fanani 2 orang, itu 6 orang. Yang lainnya yang 9 itu adalah dari luar pondok, dari luar turunan, dari luar keturunan. Termasuk saya ini adalah dari keluar keturunan. Bukan dari keturunan, tapi luar keturunan. Keturunan Trimurti maksudnya.
Jadi jangan dikira bahwa semuanya itu harus dari Trimurti, tidak, harus dari keturunan, tidak. Jadi pimpinan pondok ini secara tradisi ada dua, yaitu dari turunan dan bukan dari turunan. Dari turunan dua, yang bukan dari turunan satu. Itu sudah menjadi konsensus kita bersama di dalam Badan Wakaf itu. Nah, sekarang ini Badan Wakaf di pondok, yang ada di pondok itu mesti ketemu dengan pimpinan pondok, bermusyawarah setiap hari Selasa. Hari Selasa pimpinan pondok bersama-sama anggota Badan Wakaf yang ada di pondok, yaitu Pak Mas Yudi Subari, saya, Pak Hasan, Pak Amal, Pon 4 ini dulu dengan Pak Samsul Hadi Abdan, itu mesti ketemu pada hari Selasa. Maka hari Selasa itu adalah hari musyawarah kita. Jadi kepemimpinan di kita ini, di pondok ini adalah kepemimpinan kolegial, kepemimpinan bersama, kepemimpinan kita ini kepemimpinan musyawarah. Kepemimpinan musyawarah itu artinya kepemimpinan yang terbuka, bukan kepemimpinan yang close, yang tertutup, tapi kepemimpinan yang terbuka. Musyawarah itu menerima apa saja yang dirembuk oleh bersama, dan gitu diterima, maka diterimalah keputusan itu. Pimpinan pondok jumlahnya 3, ganjil, Allah yuhibbul witro. Kemudian Badan Wakaf juga 15, itu ganjil. Kenapa ganjil? Kenapa ganjil itu adalah untuk memberi jalan keluar apabila deadlock. Ada permasalahan yang deadlock, kalau itu jumlahnya sama, maka tidak pernah akan terbuka. Tapi kalau ganjil, yang 2 setuju, yang 1 tidak masalah, bisa jalan. Karena hanya 1, jadi kalah. 15 juga begitu. Ada separuhnya itu yang 8 dengan yang 7 gitu ya. Itu mesti berbeda. Maka itu bisa mengeluarkan atau keluar dari deadlock apabila jumlahnya itu ganjil. Pak dan saudara-saudara sekalian, itulah yang terjadi di Gontor. Kepemimpinan itu sejak dulu, sejak zaman Mbah Zar, Mbah Sahal, Mbah Fanani itu bersatu. Setiap saat itu bertemu, mesti ketemu. Ketemu itu yang dirembuk apa? Ya apa saja yang ada itu bisa muncul ya. Ide itu akan muncul. Nah, seperti di sini ada IKPM pertemuan setiap bulan sekali, umpamanya begitu. Itu mesti ada masalah-masalah yang muncul yang bisa dirembuk dan dibicarakan pada tempat itu. Jadi tidak usah baksul masail, mencari masalah itu akan muncul apabila kita bersama. Jadi tidak usah mencari, tapi kalau bertemu bersama akan muncul apa yang harus diselesaikan itu. Maka di Gontor begitu juga tradisinya. Juga bukan hanya di pimpinan pondok saja yang seperti itu, tapi juga di berbagai lembaga yang ada di Gontor, itu semuanya mengadakan musyawarah rutin, jadi ketemu setiap saat, itu mesti seperti itu. Maka dengan demikian permasalahan itu akan segera terselesaikan. Nah sekarang kalau di Gontor pimpinan pondok itu ada pembagian atau tidak? Tidak ada pembagian. Hanya kalau untuk tanda tangan keluar itu adalah pimpinan pondok Pak Hasan. Yang lainnya itu hanya mengetahui saja, atau yang lainnya itu tidak juga, tidak apa-apa. Kalau mengeluarkan uang itu biasanya 2 orang, Pak Hasan dengan saya, atau saya dengan Pak Hasan, atau Pak Hasan dengan Pak Amal, atau Pak Amal dengan saya. Begitu pokoknya 2 itu sudah bisa. Jadi ini kesamaan kita. Jadi tidak ada pemisahan antara satu dengan yang lain. Apakah pimpinan pondok ataukah itu pengasuh pondok, itu sama saja. Jadi semuanya berperan pada peran masing-masing. Nah ini ada yang bertanya, nah ini yang menggantikan Pak Sukri siapa? Yang menggantikan Pak Mul siapa? Pak Samsul Hadi siapa? Itu tidak ada menggantikan siapa-siapa, tapi semuanya menduduki tempat itu dengan apa adanya. Jadi tidak berperan. Saya maunya menggantikan Pak Samsul Hadi Abdan. Tidak bisa saya menggantikan Pak Samsul, karena saya adalah saya. Maka tidak mungkin saya berperan sebagai Pak Samsul. Kalau saya berperan seperti Pak Samsul, berarti itu drama, sandiwara, begitu, tidak sungguh-sungguhan. Maka saya ingat sekali ketika Pak Hasan ditanya, di situ ada Pak Adin, ada Pak Kafrawi, ada juga
Pak Nurkholis Majid itu ketika di Masjid Istiqlal sana ada pertemuan IKPM. Ada yang bertanya pada Pak Hasan pada waktu itu, Pak Hasan, kenapa Pak Hasan kok enggak seperti Pak Sahal ya? Kok enggak seperti Pak Sahal kenapa ya? Pak Hasan jawabnya begini, kalau saya sama dengan Pak Sahal, saya harus sama dengan Pak Sahal, ya Pak Sahal enggak usah mati dan saya enggak usah lahir. Jadi artinya masing-masing itu mempunyai ciri sendiri-sendiri. Tidak boleh atau tidak akan bisa untuk meniru yang lain. Tidak boleh itu, tidak bisa itu. Pak Hasan itu tidak ada yang menggantikan, memang iya. Sampai sekarang tidak akan ada yang bisa menggantikan seperti Pak Hasan, tidak ada. Pak Sugri juga begitu, Pak Samsul juga begitu. Masing-masing tidak ada yang akan menggantikan. Artinya jadi dengan apa adanya. Itulah keadilan Allah yang diberikan kepada kita masing-masing ini, mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan, itu sudah pasti. Nah, kemudian di Gontor juga, alhamdulillah perkembangannya cukup banyak, cukup berkembang pesat. Di antaranya murid santri itu banyak berkembang, karena di antaranya adalah ada Bimago. Bimago itu nampaknya juga menjadi pupuk bagi calon santri untuk bisa menjawab soal-soal yang ada di pondok sana. Nanti ini nampaknya kelulusan mereka itu lebih banyak daripada dulu, dan kualitasnya setelah menjadi santri nampaknya juga ada bedanya. Ini kita mengucapkan terima kasih pada Bimago. Ya, tapi begini, niatan Bimago itu ya yang murni gitu ya. Jangan sampai niatan Bimago untuk material, untuk nama, untuk apa, tapi yang jelas adalah ikhlas lillahi ta'ala. Seperti hanya keikhlasan yang diajarkan oleh pondok kita yang tercantum di dalam panca jiwa. Jiwa yang pertama adalah keikhlasan. Itu yang kita inginkan seperti itu. Ini perkembangannya amat banyak dan dulu ketika saya masih di Gontor itu hanya satu kampusnya di Desa Gontor itu saja, dan sekarang sudah jadi 20 kampus tersebar di berbagai tempat, di berbagai macam pulau. Itu kampus kita banyak. Yang dulu santrinya pada tahun 36, santrinya itu 16 orang KMI, sekarang ini sudah menjadi 33.000 lebih murid Gontor KMI itu. Jadi kalau dilipat gandakan tinggal menghitung aja. Pakai kalkulator itu yang jelas itu. Menghitungnya berapa kali lipat. Ini perkembangan yang betul-betul menggembirakan bagi kita. Kemudian masalah tanah tahun 58. Tahun 58 tanah itu diwakafkan tanah kering 1,7 hektar, tanah basah 16 hektar. Jadi jumlahnya 18 hektar. Alhamdulillah sekarang sudah lebih daripada 1.500 hektar yang kita miliki, yang ditangani oleh Pak Imam Sobari ini. Sudah banyak yang harus diurus masalah tanah itu. Tanah kosong harus dibudidayakan, tanah yang sudah berisi harus ditanam dan dipelihara dengan baik-baik. Itu tugasnya Pak Imam Sobari. Sedangkan alumni-alumni kita juga sudah banyak jumlahnya. Nah ini Pak Pras ini, Pak Ismail Budi Prasetyo ini yang tukang ngurusi alumni. Ini betul-betul satu organisasi yang kita miliki di pondok kita ini, supaya kita ini bisa sustain, kita bisa hidup, kita bisa survival, kita bisa mandiri, self-reliance, itu dengan berbagai macam cara itu. Dan alhamdulillah sekarang juga kita mempunyai unit usaha, tidak kurang daripada 33 unit usaha di Pondok Gontor saja. Jadi ini semuanya adalah sebagai penopang kehidupan pondok. Tapi jangan lupa bahwa semua itu tadi adalah untuk pendidikan, sarana pendidikan. Apapun yang ada di Gontor itu adalah untuk pendidikan, bukan untuk yang lain. Tidak. Yang profit minded itu tidak ada. Semuanya adalah untuk profitnya adalah profit pendidikan untuk manusia ini. Ini yang kita canangkan begitu. Jadi oleh karena itu maka semua kegiatan di Gontor itu adalah berdasarkan program. Programnya apa? Jadi kita selalu berkaidah kepada susunan nahwu Arab, jadi dari qala Muhammadun, bukan Muhammadun qala, tapi qala Muhammadun. Ada pekerjaan, ada orang. Jadi bukan orangnya dulu kemudian diberi pekerjaan. Ini ahli dakwah, maka kemudian ditimbulkanlah di situ fakultas dakwah. Nah begitu. Tetapi ini ada fakultas dakwah, dicarikan orang-orang yang bisa mengisi program itu. Maka kita programnya adalah program oriented. Kegiatan itu program oriented. Di mana program oriented itu?
tentu saja berasal daripada pancajiwa dan pancajangka serta moto, membuat orang yang seperti itu, yang orang yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpotongan luas, berpikiran bebas, bagaimana caranya? Ini kan tentu ada program-program untuk menuju itu. Sama dengan juga masalah pancajiwa juga begitu. Untuk menuju pada pancajiwa itu tentu saja ada program-program, kalau di pendidikan namanya kurikulum. Tetapi kita kurikulumnya ada seluruhnya kegiatan, itu adalah kurikulum. Kurikulum kita adalah seluruh kegiatan. Jadi ini semuanya sebenarnya adalah menuju pada satu tujuan, satu saja, yaitu li'laan li kalimatillah. Dengan cara mengambil seperti itu. Cara-cara yang digunakan sejak awal sampai sekarang ini selalu berkembang, selalu inovasi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, itu selalu kita usahakan. Yang ada di Gontor itu sebenarnya bukan untuk dagang, bukan untuk laba, tetapi sebenarnya tuntutan daripada kebutuhan sendiri. Sablon itu ya, itu karena kebutuhan sendiri, kemudian kita ada sablon, kaos, itu kadang-kadang dulu kan sering disablon ke tempat lain, karena begitu maka kita membuat sendiri. Baju kita sudah mempunyai konveksi, sudah mempunyai baju, tidak ada yang pakai baju kita ya. Ada di pondok kita selalu pakai baju kita, ini adalah buatan kita sendiri. Kemudian dulu pernah kerjasama dengan Gresik, kopiah itu juga pernah, sandal kita buat itu dulu. Kemudian macam-macam itu kebutuhan sendiri. Beras juga begitu, kita menutupi kebutuhan sendiri. Nah ini kan ini tantangan sebenarnya bagi kita semua sekarang ini. Banyak yang tidak halal, banyak tidak halal. Kemarin itu kan ada penyelundupan babi daging celeng berapa ton itu dari Lampung ke Jakarta. Nah, ini kalau udah masuk ke Jakarta, kita makan di warung nggak tahu itu daging apa dan apa. Ini gitu juga begitu. Maka kita kalau bisa semuanya itu kita tutupi sendiri. Kita mempunyai peternakan, kita mempunyai perkebunan. Itu pokoknya yang kita butuhkan kita punya sendiri sehingga kehalalannya itu bisa terjamin. Jadi kita mempunyai penyembelihan sapi, penyembelihan ayam itu supaya betul-betul terjamin keseluruhannya. Itu angan-angan dan kita usahakan seperti itu. Nah tentu saja bukan Gontor sendiri yang melaksanakan, tapi alumni lah yang bisa melaksanakan. Alumni peternak sapi berapa ribu ekor, kemudian mempunyai tempat penyembelihan sendiri. Itu betul-betul menyalurkan ide Gontor untuk mandiri. Jadi kita sebenarnya antara alumni dengan Gontor itu tidak berpisah, satu saja itu. Ada pertanian itu, sekarang pertanian itu kan pestisidanya kadang-kadang terlalu tinggi, melon itu betul-betul banyak pestisida yang masuk ke sana, jeruk juga begitu, banyak sekali naga itu juga, jangan dikira naga itu tidak bermasalah, ada naga-naga yang bermasalah, yang besar-besar itu jangan dikira itu yang enak, tidak, itu sebenarnya perlu dicurigai karena itu ada obat-obat tertentu yang bisa merusak kepada kesehatan kita. Jadi harapan kita adalah seperti itu. Dan kita juga ada keinginan sebenarnya antara alumni itu saling berjodoh ya, menjodohkan. Ini saling besanan gitu. Itu saya baik sekali itu. Nah, kalau favorit Gresik itu. Ya, kalau masih ada sisa bolehlah diimpun lagi gitu. Dukun, Pak. Ya iya di sini tuh khurafatnya. Iya khurafatnya banyak, lurahnya dukun, camatnya dukun, semuanya dukun. Jadi kalau saya memberi pengarahan di Gontor sana pada kelas 6 itu, biasa saya katakan jangan kau mengharapkan istri yang cocok dan baik kecuali daripada tamatan KMI Mantingan dan yang lain. Nah, gitu, Gontor Putri lah begitu. Di Gontor Putri ya begitu. Jangan mengharapkan suami yang taat dan patuh dan baik untuk kamu kecuali dari KMI laki-laki. Bukan KMI Putri kan laki-laki. Itu selalu kita dengungkan seperti itu. Kenapa? Karena dua-dua ini ada bibit unggul. Yang laki-laki bibit unggul, yang perempuan bibit unggul. Kenapa bibit unggul? Mau menyekolahkan Gontor itu kan sudah unggul itu. Sudah unggul, niatnya sudah unggul. Meskipun orangnya itu tidak punya, kurang dana, tetapi mau menyekolahkan, itu betul-betul satu keunggulan. Dia nekat untuk menyekolahkan. Tidak semua murid kita itu kaya loh orang tuanya, banyak yang tidak kaya juga, tapi mereka ini sudah meniatkan diri untuk masukkan anak ke Gontor, itu sudah unggul.
Nah, itu orang tuanya juga unggul, di kalangan mereka adalah unggul. Maka kalau bibit unggul dengan bibit unggul ini sudah menjadi keluarga unggul. Ini kita harapkan. Kalau dari Mu'alimah, dari KMI Putri, KMI Putra jadi satu, ini adalah bibit unggul. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Pras ini nanti akan membuat biro jodoh gitu. Karena menghimpun. Itu saya kira itu tidak masalah itu kira-kira itu ajrun ya. Karena menjodohkan orang itu pahala kan. Nah, ini Pak Pras ini banyak lahan pahala Pak Pras. Kira-kira gitu. Ada kantor khususnya juga tidak mustahil itu akan terjadi juga. Sesuai dengan kebutuhan saja kita ini. Kita tidak perlu ngoyo, tetapi kita sesuai dengan kebutuhan aja. Mengalir apa adanya. Kita tidak perlu ngoyo. Ngalir aja. Kalau begini, tidak usah. Pokoknya tidak perlu ngotot. Saya sering memberitahu menasehati mahasiswa itu, kalau kamu itu hidup, jangan kamu hanya punya satu alternatif. Kalau kamu ingin berkeluarga, jangan hanya milih satu orang. Itu alternatifnya satu. Kalau alternatifnya satu, kemudian kamu mengatakan kepadanya, aku hidup ini hanya untuk menunggumu. Wah, ini berat ini. Kalau dia nggak mau, dia mati aku gitu karena maka harus alternatif banyak. Tidak mau ini ya yang ini, tidak mau ini ya ini, tidak mau ini ya begitu. Itu diantaranya jodoh. Sebenarnya bukan jodoh saja, semuanya itu harus banyak alternatif. Makanan juga banyak alternatif. Ke Saudi sana haji, kalau tidak makan beras, tidak makan nasi, wah sudah belum makan. Adanya roti apa Pak ini? Ish itu ya, ish itu hanya itu, ya udah makan terus. Jadi keponakan saya itu juga ada itu yang tidak begitu mau makan karena biasa tidak makan seperti itu. Haji pulang itu langsung masuk rumah sakit. Di rumah sakit dilihat apa ya, kurang gizi karena kurang makan. Hanya itu. Jadi kita hidup ini harus banyak alternatif. Alternatif apa aja. Di dalam bekerja juga banyak alternatif. Tidak bisa ini, coba ini, tidak bisa ini, coba ini, tidak bisa ini, coba ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak alternatifnya. Itu akan longgar hidup ini. Longgar hidup itu. Hidup itu akan longgar kalau kita banyak alternatif. Banyak alternatif itu akan terjadi dengan sebaik-baiknya apabila kita ini mempunyai hati yang ikhlas. Itu akan banyak alternatif yang didapatkan. Tapi kalau tidak ikhlas, hanya ikhlasnya ini saja, ya sudah. Nggak bisa apa-apa, hanya itu aja. Jadi kita perlu banyak alternatif. Seperti ini sudah dari Pak Bisri sana, kemudian pindah ke sini, ya alternatif juga. Kemudian ada pertemuan-pertemuan, banyak alternatif tadi. Program-programnya kan banyak juga, itu ada alternatif kita. Jadi di Gontor juga banyak alternatif. Tetapi alternatif yang kita pilih tentu saja adalah dalam frame Islami. Jangan sampai kita memilih alternatif yang tidak Islami gitu. Itu satu. Ada ketika Gubernur Jakarta. Kita bertemu di satu tempat dengan Pak Badri pada waktu itu. Pak Badri berbicara pidato mengatakan bahwa Gontor itu adalah di atas dan untuk semua golongan. Dalam sambutannya kemudian gubernur itu mengatakan, jadi kalau begitu golongan maling juga ya. Pak Badri komentarnya, gubernur kok sebodoh itu. Tentunya ini semua golongan itu golongan dalam frame kita, frame Islam, frame akidah. Jangan kemudian frame-nya frame yang lain, itu tidak berarti kita itu harus bersama-sama, tidak begitu. Saya kira ini aja yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan kita semakin hangat di dalam silaturahim kita ini, sehingga kita mendapatkan berkah daripada silaturahim itu. Ingat bahwa berkah itu tidak dimiliki orang, tapi berkah itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil harokati barokah. Jadi barokah itu dari kegiatannya itu. Kegiatan silaturahim inilah yang kemudian menelurkan barokah. Bukan silaturahim dengan kiainya itu yang mempunyai barokah kemudian diberikan, tidak, tetapi kita bersilaturahim kepada kiai itu sudah berbarokah.
daripada kegiatan kita, minta nasihat, minta pencerahan, dalam lain sebagainya, itu adalah barokah yang akan kita petik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بالشمس والقمر أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرة السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك بدون فيها صلاح إلا قضيتها يسرت يا رب العالمين تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا سجودنا وجميع عباداتنا وتمم تقصر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.